belakangan tuh kita lihat situasi ekonomi global tuh lagi nggak stabil ya dengan adanya penerapan tarif Amerika yang kemudian bikin dunia saham tuh volatile gitu, naik turun sama segala macam, orang jadi nggak pasti gitu ya. Betul. Nah, investasi kosan sendiri tuh terpengaruh atau enggak, atau sebenarnya masih jadi investasi yang stabil gitu untuk terutama untuk yang baru mau mulai. Betul. Karena jadi, justru kalau pada saat ekonomi kurang bagus, malah justru itu malah hunting harusnya. Karena banyak properti yang bagus harganya. Oh gitu. Kalau kata Warren Buffett kan, ya kita harus beli pada saat in the bad times justru kayak gitu. Itu kenapa mulai 2020 ya Pak? Selamat datang di podcast Obrolan Singgah. Kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini, saya kedatangan Pauli, seorang pengusaha muda yang tidak hanya memiliki bisnis F&B, melainkan juga properti, terutama kos-kosan. Berawal dari tahun 2020, kini Pauli sudah mengakuisisi total 65 kamar dan menariknya tanpa modal. Penasaran bagaimana perjalanan Pauli sampai ke titik ini? Temukan jawabannya di podcast Obrolan Singgah. Hai semua, saya Anggit. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan Singgah yang sudah menonton dan mendukung podcast Obrolan Singgah sejak setahun yang lalu. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana memiliki properti tanpa modal. Saya sudah kedatangan satu tamu, pebisnis kos-kosan yang sudah terjun ke bisnis kos-kosan sejak 2020 dan memiliki 65 kamar kos. Nah, selamat datang Pak Pauli. Halo Bu Anggit. Kabar baik? Oke. Mantap. Oke. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Pak. Boleh. Ya. Nah, yang pertama kita langsung nih ke konsep utamanya dari Pak Pauli gitu. Jadi mungkin bisa dijelasin nggak gimana sih konsep beternak properti tanpa modal? Nah itu gimana skemanya kemudian bekerja? Karena orang-orang kan pasti penasaran ya. Emang bisa gitu punya properti atau ternak properti tanpa modal? Iya. Saya juga awalnya juga amazed gitu misalnya. Ternyata ada cara yang seperti ini ya. Mungkin biar lebih jelas lagi, mungkin saya bisa kasih tampilin slide yang biar lebih enak. Skemanya itu seperti apa sih? Siap. Kayak gitu ya. Biar lebih clear. Nah ini bisnis properti tanpa modal. Bisnis properti tanpa modal itu seperti apa sih? Ya. Nah jadi kita di sini ya kan. Kita di sini kita coba untuk beli properti ya kan. Mungkin banyak cara lah untuk dapetin properti atau akuisisi properti ya. Kalau di sini saya konsepnya kalau bisa tanpa modal atau seminim mungkin modalnya gitu ya kan. Nah di sini kita beli properti ya, kemudian karena saya dulu awalnya memang belum ada modal, jadi apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus cari pendanaan. Nah pendanaan yang paling mudah dan lebih fleksibel itu dan jumlahnya juga lumayan besar, itu saya pinjam melalui perbankan ya. Nah, caranya gimana? Saya agunkan si properti yang mau saya beli tersebut melalui perbankan ya. Berarti modal akuisisi dari bank. Kemudian, dari bank itu dia memberikan modal itu berdasarkan apa sih? Nah, dia bank menilai propertinya itu berdasarkan dua hal. Yaitu yang pertama nilai tanahnya berapa, dan yang kedua nilai bangunannya berapa. Nah, dari penilaian dari bank tersebut dia bisa kasih modal kita berapa kayak gitu. Jadi dia menilai dulu nih propertinya berapa nilainya. Kemudian karena ini propertinya ini yang saya akuisisi ini adalah kosan, sebenarnya bisa aja ada bisnis yang lain kayak gitu. Nah yang paling gampang di kosan itu kan kita bisa melihat nih labanya itu berapa. Nah laba itu kan berarti revenue ya, revenue si bisnis ini dikurangin ada dua pengeluaran nih. Yang paling besar itu adalah kalau karena kita pakai KPR, jadi ada cicilan KPR dan OPEX atau biaya operasional. Nah, jadi di bisnis cost itu kelihatan banget kita tuh bisa cuan berapa sih di bisnis cost itu ya. Sebenarnya ini nggak harus kosan gitu loh. Tapi di sini saya lebih nyamannya di kosan. Kenapa? Karena kosan itu lebih stabil sih, Bu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian karena kosan itu ada penghasilan, jadi dari penghasilan di bisnisnya ini yang untuk menutupi biaya cicilannya ke mana? Ke bank. Nah, kemudian dari
laba tadi dari revenue tadi masih ada sisanya nih. Nah, sisanya itu untuk apa? Nah, untuk bisa kita nikmati, yaitu cash flow. Nah, selain kita dapat cash flow bulanan dari kosannya, kita juga bisa dapetin capital gain dari kenaikan harga si propertinya. Nah, ini konsep tanpa modal kayak gitu ya. Jadi akuisisinya dari pihak ketiga dan kemudian biaya cicilannya dari perbankan kayak gitu. Nah, kemudian gimana sih cara beternak properti? Nah, ini karena properti adalah suatu aset yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena dari properti itu kita bisa beli aset tersebut dengan agunan si propertinya itu. Nah, jadi powernya itu adalah di leverage. Nah, contohnya gimana sih cara berternak properti? Nah, ini saya kasih skemanya. Misalnya kita beli nih properti pada tahun pertama tuh nilai si propertinya 1,5 miliar. Nah, berarti kan kita ada hutang nih ke perbankan 1 miliar. Nah, berjalannya waktu sampai di tahun kelima, kita lihat di tahun kelima nilai propertinya itu 2 miliar. Karena dia kenaikan naik terus ya. Tapi kemudian kita punya hutang itu semakin turun. 650 juta pada tahun ke-5. Nah, berarti kan tadi pada tahun pada tahun ke-5 nilai propertinya tadi 2 miliar. Berarti sebenarnya kita itu bisa ambil plafon lagi. Dari sebesar apa? Sebesar 90% dari nilai propertinya. Berarti 1,8 miliar yang bisa kita ambil plafonnya atau top up-nya gitu kan. Tapi kita masih ada sisa hutang nih. Sisa hutangnya di tahun kelima itu 650 juta. Berarti kan kita pada tahun kelima itu kita masih bisa ngambil top up 1,1 miliar lagi nih. Ya. Nah, ini tadi tahun pertama kita beli propertinya, hutangnya 1 miliar, cash flow-nya kita dapetin 10 juta udah dikurangin dari cicilan. Itu 10 juta per bulan per bulan ya? Oke. Per bulan. Jadi per tahunnya 100 gitu. Iya, 120 lah ya, Pak. Betul. Nilai propertinya 1,5 miliar. Nah, tadi pada tahun kelima ya kan, hutangnya tinggal 650 juta, cash flow-nya 20 juta, nilai propertinya 2 miliar dan naik ya kan. Sedangkan pada tahun kelima kita bisa top up 1,1 miliar. Gitu, oke. Nah, pada tahun kelima tersebut kita lagi nyari nih hunting. Ada lagi properti yang bagus. Gitu ya. Tapi dia BU. Jadi butuhnya tuh cepat. Butuh cepat, yang paling mudah yang kita lakukan adalah mengagunkan si properti yang sudah kita punya. Itu pasti jauh lebih cepat. Sedangkan kita nggak perlu menjual si properti yang sudah ada untuk mendapatkan properti yang kedua. Gitu. Karena kita masih menghasilkan di properti yang pertama. Nah, di sini properti yang kedua harganya 1 miliar ya kan. Nah, cash flow-nya 20 juta. Sedangkan di sini nilai properti yang kedua ini 2 miliar. Nah, berarti pada saat tahun kelima keadaan balance sheet-nya kita itu memang punya hutang lebih banyak 1,65 miliar. Tapi cash flow yang kita punya itu per bulannya justru bertambah. Dan aset yang kita punya juga bertambah 4 miliar pada tahun ke-5. Nah, inilah konsep beternak ya, Pak. Beternak properti. Jadi kita ada properti yang lain, kita nggak perlu sembelih atau jual si bebek angsa emasnya. Karena dia masih menghasilkan telur emasnya. Gitu. Nah, ini konsepnya. Konsepnya seperti ini ya. Gitu. Kemudian, nah ini real case properti Bapak. Properti saya yang pertama kali. Ini Ini di mana Pak? Yang di Tangerang ya berarti? Di Tangerang, di Serpong, di daerah Serpong. Nah, awal akuisisi 2,1 miliar ya kan. Kamar tidurnya 20, plafonnya cair 2,2 miliar. Nah, nilai appraisalnya 2,7 waktu itu. Bahkan 2,7 ya. Ya, jadi di sini konsepnya kita pada saat kita investasi di properti kita udah cuan di awal gitu. Iya, karena appraisalnya tadi lebih tinggi daripada. Betul, tapi kan itu kata orang bilang nilai buku doang. Nggak ada uang cashnya. Tapi di kosan itu yang menarik, walaupun kita beli asetnya, tapi kita tetap dapat cash flow-nya setiap bulannya kayak gitu. Nah, ini revenue-nya pada saat waktu itu ya kan 20 kamar karena ada dua tipe. Ada yang di balkon biasanya lebih mahal, sama yang ini lebih murah biasanya kan, nggak di balkon. Ya di dalam. Nah, revenue-nya 30,8 juta per bulan. Nah, berarti kan ada expense. Nah, enaknya di bisnis ini tuh
variabelnya tuh nggak terlalu banyak. Mungkin kalau di F&B itu terlalu banyak variabel yang harus kita pantau ini itu segala macam operasionalnya. Tapi kalau di kosan tuh ya udah expense-nya paling biaya operasional. Biaya operasional kan penjaga kos, bersih-bersih, maintenance kayak gitu kan. Listrik. Kalau Wi-Fi kali ya? Wi-Fi, betul. Kalau listrik kan dia udah include di token. Semua di tokenize ya Pak? Betul. Nah, sama cicilan bank yang paling besar kalau kita pakai perbankan. Nah, semua itu bisa dihitung. Jadi, revenue 30 jutaan, total expense-nya 20 juta. Nah, kemudian berarti kita dapetin berapa nih per bulan? Masih dapat 10 juta per bulan. Jadi, kita dapetin aset miliaran, per bulan kita dapat cuan cash flow juga. Iya, cash flow juga 10 juta gitu sih Bu Anggi konsepnya. Oke, siap. Menarik. Jadi kan di sini artinya tidak modal sendiri karena modalnya disokong perbankan. Betul. Dan properti itu bisa membiayai si cicilannya sendiri. Betul. Dan bahkan menghasilkan ekstra cash kan ya Pak ya untuk si property owners. Oke, siap. Nah, tapi kan katanya pertanyaannya mungkin perbankan tuh apakah berisiko atau worth it nggak sih kita pakai perbankan? Betul. Kan kita bayarnya secara total lebih mahal nih dibandingkan kita beli cash. Ya mungkin dengan kapasitas saya di awal memang dari nol ya Bu ya, nggak ada modal gitu kan. Itu nggak ada jalan lain yang harus saya lakukan. Tapi yang penting ada hitung-hitungan yang jelas masuk. Ya. Betul. Nah ini seperti apa gitu kan? Saya lihat ini menarik gitu loh di properti ini. Kenapa? Kita bisa lihat di sini. Ya kan, di sini harga properti kan kita tadi belinya tetap nih 2,1 miliar. Yes. Ya kan, itu kan bisnis capex yang modal di awalnya memang besar gitu kan. Tapi abis itu kita nggak gitu ada biaya lebih lagi selanjutnya. Nah, sedangkan harga kos itu harga sewa kamar kos itu semakin lama semakin naik gitu ya kan. Mungkin pada saat di tahun pertama sampai tahun ke-15 kita ada cicilan gitu loh. Ya kan? Itu yang abu-abu itu cicilan. Iya, ini cicilan. Berarti profit kita kan kemakan sama cicilan nih awalnya ya kan. Tapi nggak apa-apa. Karena kita masih tetap dapat cuan kok ya kan di tahun pertama. Tapi tahun kelima cuan kita makin besar kayak gitu loh ya kan. Padahal setelah tahun ke-15 kan hutang kita lunas nih. Nah, kemudian ya profit kita besar banget. Iya, karena gitu. Yang tadinya mungkin nggak 100%, sekarang 100% cash flow-nya udah masuk jadi profit kan Pak? Iya, betul seperti itu. Hanya OPEX aja gitu kan bulan ini. Yang menariknya di bisnis cost itu ROI kita meningkat terus. Karena laba kita, harga sewa kamarnya semakin naik, tapi modal yang kita keluarin itu cenderung tetap sebenarnya. Kayak gitu sih. Siap. Dan juga ada capital gain ya Pak ya? Artinya kan nilai properti itu naik terus gitu ya? Betul, kayak gitu. Itu apa tuh Pak perbandingan KPR dan KPR? Ini KPR, ini perbandingan saya buat yang kasus saya yang pertama, akuisisi pertama tadi, ini ada KPR dan non KPR. Jadi kalau misalnya KPR, berarti kan ada biaya cicilan nih per bulannya. Yes. Ya, ini saya dapat laba per bulannya tadi 10 juta, ya kan? Berarti per tahun saya dapat 120 juta. Nah, berarti kan ROI itu kan uang yang kita dapetin per tahun berapa dibagi dengan modal yang kita keluarin. Modal sendirinya modal sendiri kalau yang di KPR ini ya. Karena modal saya keluarin tuh 13 juta doang. Karena dan 13 juta itu sebenarnya nanti balik lagi dari plafon lebih. Jadi cover juga 13 juta itu. Nah, berarti ROI saya pengembalian balik modal saya berapa persen sih? Nah, 923. Karena modal saya cuma 13 juta doang. Gitu. Nah, sedangkan pada tahun 2024 harga sewanya naik terus. Jadi labanya makin meningkat. ROI-nya cuman butuh waktu 4 tahun udah berlipat. Kayak gitu. Nah, ini saya jelasin kalau misalnya kita nggak pakai perbankan, gimana sih hitungannya gitu kan? Nah, kalau nggak pakai perbankan, hitungannya seperti ini. Berarti kan full modal sendiri gitu ya Pak? Iya, kalau full modal sendiri gimana hitungannya? Nah, full modal sendiri hitungannya labanya 26 juta karena kan kita nggak ada biaya cicilan gitu ya. Terus laba per tahun 312. Modal akuisisi kan tadi 2,2 miliar. Berarti ROI saya berapa per tahun? 14%. Nah, itu kalau ROI-nya itu bisa lebih dari 10%, itu sebenarnya worth it untuk kita pakai perbankan karena masuk cicilannya. Iya, karena gitu. Untuk biaya interestnya masih oke gitu kan. Iya, biasanya kan interest 6 sampai 7 sampai 8 gitu per tahun. Nah, ini menariknya di tahun 2024 ROI-nya semakin besar juga, ya kan? Karena
harga sewanya naik ya. Naik juga. Nah ini yang menarik sih kalau saya lihat gitu ya, kayak gitu sih. Untuk bisnis kosan gitu ya. Iya. Oke. Nah mungkin kita masuk ke topik ini nih Pak. Jadi kan yang penting kan sebenarnya kita dapat properti yang bagus nih ya, yang kalau Bapak kan istilahnya apa super best deal gitu. Iya. Bapak punya tips atau mungkin dijelasin dulu kali ya Pak, menurut Bapak properti super best deal tuh kayak apa gitu? Mungkin nanti akan saya jelasin lebih jelas lagi ya kan, ceritanya kok saya bisa belajar properti cost ini gitu tanpa modal. Nah, saya belajarnya dulu sama Pak Jo Hartanto di workshopnya di Property Cash Machine. Nah itu yang benar-benar mengubah hidup saya sih dari workshop tersebut. Nah dari konsepnya Pak Jo itu gimana sih supaya dapetin properti yang hot deal ya kan? Nah itu ada ininya kriterianya Cahati Lokodok. Cahati Lokodok. Ya kan? Cahati Lokodok. Cahati Lokodok itu apa sih singkatannya? Satu yang pertama cash flow. Cash flow-nya harus positif. Jadi karena bisnis cost ini kita bisa tahu gitu loh cash flow-nya positif. Kita bisa hitung di awal kita bakal punya revenue berapa kayak gitu. Mungkin akan saya jelasin lebih detailnya ya. Terus kemudian yang kedua nah harganya kita harus beli under value daripada di bawah market harga propertinya. Nah T-nya itu motivasi si penjual ini apa sih? Semakin besar motivasinya untuk menjual, semakin besar juga kita dapat diskonnya pada saat kita mau beli. Kayak gitu. Terus lo-nya ini gimana ya? Lokasi si propertinya gimana? Aksesnya bagus nggak banjir? Kayak gitu. Terus marketnya bagus atau tidak, kayak gitu. Terus kemudian ko-nya itu kondisi bangunannya. Kondisi bangunannya masih layak atau tidak. Kalau misalnya masih layak, berarti kita keluarin modalnya lebih sedikit. Ya, kayak gitu. Terus dokumen karena saya pakai perbankan, jadi harus dokumen itu harus SHM atau SHGB supaya bankable, bisa diagunkan. Kayak gitu. Mungkin saya jelasin di yang super hot deal yang paling ini banget apa sih harus kita lihat ini pertamanya gitu nih ya kan. Nah yang harus kita lihat itu dua ini sih awal, cash flow dan harga di bawah pasar. Ya, yang pertama mungkin harga di bawah pasar dengan kondisi saya yang memang nggak ada modal waktu itu. Jadi saya harus beli propertinya itu benar-benar under value. Under value berapa persen sih? Nah kalau bisa bahkan 30%. Kalau kita under value 30%, kita bisa cashback, kita dapetinnya lebih banyak. Karena tadi appraisalnya kemudian bisa lebih tinggi ya Pak ya? Betul. Nah contohnya kayak gini. Contoh misalnya propertinya 1 miliar. Harga di appraisal dari bank. Kalau misalnya kita itu dealnya di 900 juta, berarti kita masih ada DP 100 juta. Kayak gitu ya kan. Nah kalau misalnya kita dealnya di kalau misalnya kita harga appraisalnya 1 miliar. Tapi kalau misalnya kita dealnya 1,1 berarti kita ada DP 100 juta. Nah tapi kalau misalnya kita dealnya di 700 juta, plafon kan 900 juta. Berarti kita dapat cashback. Gitu ya, iya betul. Nah itu untuk yang harganya kita harus under value, gitu ya? Kayak gitu. Nah yang kedua itu kita harus lihat dari cash flow-nya. Nah karena menariknya di properti itu kita bisa tahu nih si cash flow yang kita dapat itu berapa. Kita yang bisa kita lihat berarti jumlah kamar potensial di kosan itu bisa berapa sama harga kamarnya itu harga sewanya berapa. Nah menariknya enaknya kalau di Mamikos kita bisa lihat tuh ya kan harga kamarnya berapa di daerah situ. Perbandingan ya Pak ya. Jadi saya pas mau akuisisi itu sangat membantu banget pakai Mamikos. Saya lihat dulu, oh marketnya ini ada bisa di 2 juta ya. Kayak kosan saya yang di Depok Cinere itu dijualnya 600 sampai 700 ribu per bulan. Tapi saya lihat di Mamikos ada yang jualnya tuh 2,2 juta dan penuh. Loh, kalau saya lebih bagus dan lebih murah, masa iya nggak penuh? Nah itu dari segi cash flow dari revenue-nya. Jadi bisa lebih terjamin gitu. Kalau cash flow di sini Bapak tapi refernya ke revenue atau after OPEX juga Pak? Tetap after OPEX kan ya. Iya. Jadi kan itu revenue doang. Habis itu ada expense yang kita hitung tadi. Expense-nya kan yang paling besar kalau pakai KPR berarti cicilannya ya. Ya kan. Terus yang kedua tadi OPEX-nya. Nah menariknya di bisnis kosan itu sebenarnya OPEX itu nggak gitu fluktuatif berubah, besar banget. Misalnya, tapi ini yang bulanan ya Bu ya. Kalau harian mungkin beda gitu OPEX-nya besar. Tapi kalau yang bulanan tuh misalnya contoh kamar 20 kamar sama 30 kamar itu tetap OPEX itu nggak gitu gerak jauh. Misalnya mungkin 4 juta.
kayak gitu. Oke. Nah itu jadi kita bisa lihat nih sebenarnya kalau kita beli properti ini bisa nggak sih cicilannya tuh dibayar dari labanya kayak gitu sih. Oke. Dan karena cash flow-nya tadi OPEX-nya cenderung lebih stabil, kita bisa memproyeksikan cuan dari propertinya itu lebih jelas gitu. Betul. Ya Pak ya. Kalau dulu saya saya kan bisnis dulu awal pempek ya gitu kan, di gerobakan kayak gitu. Susah ya Pak? Lebih susah. Iya, pengen gini gitu kayaknya proyeksi bakal bisa gini kalau kita lakukan sesuatu marketing ini, tapi susah gitu loh. Nggak bisa kita proyeksi gitu loh. Tapi kalau di bisnis cost ini bisa kita proyeksi kayak gitu. Oke. Kalaupun ada mungkin perbedaan atau kayak error tuh nggak jauh ya Pak ya. Iya. Misalnya ada biasanya kenaikan. lebih malah. Oh gitu, malah lebih cuan gitu ya. Oke. Gitu sih. Siap. Nah mungkin kalau cash flow kan kita udah dapet tipsnya ya Pak ya. Mungkin ini nih yang saya penasaran, gimana ada tips khusus nggak untuk bisa dapet harga yang di bawah nih kalau dari Bapak? Karena yang saya dengar kan tiap daerah beda-beda ya Pak ya. Ada daerah yang mungkin ini di daerah ini banyak properti yang lelang. Jadi orang-orang tipsnya ya udah kita nyari list yang dilelang nih gitu. Nah kalau di daerahnya Bapak itu atau di properti-propertinya Bapak, gimana caranya Bapak bisa dapetin properti yang kemudian itu yang harganya di bawah gitu. Nah mungkin dari cara dulu ya kali ya. Kalau caranya gimana sih nyari properti yang under value? Kalau caranya saya pakai di marketplace tadi online lah pasti ya kan untuk nyarinya kayak gitu. Terus dari mana aja? Dari agent juga. Biasanya saya sortir tuh semuanya. Karena kan pengen banget gitu ya kan. Pengen banget punya kosan dari dulu ya kan. Jadi saya save-in satu-satu nomornya, saya WhatsApp-in satu-satu. Sampai pernah saya di-block sama orang. WhatsApp saya nggak bisa dibuka. Oh ternyata karena saya kebanyakan nge-spam kali ya. Kayak gitu. Itu untuk carinya. Terus yang kedua itu gimana sih kita tahu bahwa properti ini BU gitu loh. Yang pertama yang harus kita lihat itu kita harus tahu dulu si nilai propertinya ini kira-kira berapa sih nilainya. Itu kalau kita ada hitung-hitungannya, karena kan kita mau tahu tadi kita beli propertinya itu under value. Berarti pertanyaannya berarti kita harus tahu dong nilai aslinya berapa. Nah itu ada cara hitungnya. Dan memang itu butuh jam terbang. Nanti kalau udah jam terbang udah kayak gimana pasti lebih cepet cara hitungnya. Jadi kalau saya kan udah sering. Jadi saya tahu pas sekali saya lihat, oh ini under value nih. Under value-nya dulu kayak gitu kan. Terus saya lihat track record-nya. Biasanya saya pantengin tuh seminggu sekali kalau sekarang tuh harga properti ini dia turun terus. Apakah dia trennya sama terus atau dia makin menurunkan harganya? Kalau dia turun dari berapa 3,7 turun lagi jadi 2,8 turun lagi. Nah ini berarti mungkin dia lagi BU membutuhkan gitu ya. Terus yang kedua kalau kita hitung-hitung tadi kan kita udah tahu nih nilai wajar propertinya berapa. Kalau dia jualnya di harga propertinya setidaknya nilai wajar yang kita hitung, itu indikasi bahwa dia under value. Karena kan kita belum nego. Iya. Istilahnya harga openingnya masih di situ ya Pak ya. Iya, kita masih ada kesempatan buat dapat yang lebih murah lagi. Kalau udah mahal biasanya saya udah langsung skip biasanya. Kayak gitu. Berarti biasanya Bapak shortlist dulu ya dari marketplace. Shortlist nih, daerah yang Bapak mau mana, ada properti-properti yang punya indikasi bisa under value gitu kan ya. Kemudian kita pantau. Minggu per minggu apakah ada penurunan atau apa gitu ya Pak ya. Oke. Siap. Tapi memang nggak ada cara yang instan sih Bu ya. Jadi kalau karena awal-awal pasti nggak langsung pengen nyari langsung dapat, nggak pasti ada proses gitu ya kan. Jadi tapi kita tahu bahwa area ini bagus sebenarnya. Itu yang harus kita tahu. Area ini nggak banjir. Area ini mobilitasnya tinggi kayak gitu. Marketnya bagus juga. Berarti di awal tuh Bapak juga sudah memfilter area ya Pak ya? Mana aja yang saya mau akuisisi properti. Untuk awal-awal saya kayak gitu. Karena saya awalnya main Tangerang aja. Tapi karena saya harus lebarin nih ke arah Depok nih. Makanya Depok gitu. Itu ya. Nah, Pauli kita coba ngomongin soal tren bisnis kosan sendiri gitu ya. Siap. Nah, menurut Pauli sendiri bisnis kosan itu trennya seperti apa ya kayak beberapa tahun ke depan gitu kira-kira? Kalau yang saya perhatiin ya, kalau di bisnis kos ini karena kan dulu saya memang
dari SMA juga ngekos ya Bu ya. Kuliah ngekos, kerja juga ngekos gitu loh. Yang saya lihat pergeserannya kan pasti yang kita lihat ini mungkin marketnya ya. Oke. Marketnya kan kita harus memang tantangannya kita harus adaptasi ya terhadap market si anak kosannya kayak gimana sih ya kan. Nah yang saya lihat sih kan anak-anak sekarang itu lebih suka ya yang warnanya yang kayak cold cat aja, pemilihan cat aja kan. Pemilihan cat yang lebih colorful, yang warna-warna pastel kayak gitu. Terus kalau wifi sih itu udah kebutuhan pokok lah. Kebutuhan pokok ya. Kayak gitu. Oke. Misalnya kita boleh mati air nih ya kan. Tapi wifi jangan mati kayak gitu. Kalau udah wifi mati udah pasti komplain tuh. Komplainnya lebih tinggi daripada Betul, air. kayak gitu. Oke, siap. Terus kemudian parkiran sih yang menarik. Kalau dulu mungkin harga kamar yang misalnya middle up ya agak lumayan mahal gitu ya kan 2 jutaan lebih. Ini mungkin khusus di kota tapi ya. Itu mereka nggak gitu butuh parkiran biasa sih. I see. Kayak gitu untuk tapi yang sekarang itu jadi atau masih? Justru sekarang nggak gitu butuh parkiran. Oh gitu, oke. Mungkin karena lebih banyak opsi ya untuk mereka transportasi. Contoh misalnya MRT gitu-gitu Iya, mungkin ya. MRT atau ojek online kayak gitu. Mereka jadi lebih banyak pilihan lah untuk kayak gitu. Itu malah jadi positif ya Pak. Maksudnya kan dengan lahan yang kemudian terbatas, orang jadi yang tadinya mungkin mikir 2 kali kan untuk jadi kosan, sekarang nggak bisa gitu ya. Mendingan jadiin kamar lagi kalau nggak gitu. Betul. Biar makin daripada cuan. jadi parkiran ya. Iya. Gitu. Oke, siap. Nah, berikutnya kan kalau belakangan tuh kita lihat situasi ekonomi global tuh lagi nggak stabil ya dengan adanya penerapan tarif Amerika gitu yang ya. kemudian bikin dunia saham tuh volatile gitu, naik turun sama segala macam, orang jadi nggak pasti gitu ya. Betul. Nah, investasi kosan sendiri tuh terpengaruh atau enggak, atau sebenarnya masih jadi investasi yang stabil gitu untuk terutama untuk yang baru mau mulai. Betul. Nah, investasi di kosan gimana sih? Padahal sekarang banyak lagi tantangan gitu ya. Tapi yang saya lihat sebenarnya gini, kalau lihat dari lebih buruk, harusnya lebih kurang kondisinya pada saat COVID. COVID itu benar-benar kayak harus di stop kerja dan lain-lain gitu. Iya. Tapi pada saat COVID itu ini mungkin khusus yang kosan yang bulanan ya Bu, bukan harian ya. Kita sih pada saat waktu itu aman semua. Mungkin pada saat sebulan langsung turun 50%. Tapi 2 bulan kemudian langsung 90-100% juga. Kembali lagi gitu. Betul, ya. kembali lagi. Karena kenapa? Karena yang saya lihat bisnis kos itu kan kebutuhan pokok nih. Mungkin orang bisa menunda beli mobil kayak gitu atau yang lain-lain. Tapi kalau yang namanya kebutuhan pokok harus tempat tinggal tetap butuh kayak gitu sih. Nah, ini yang makanya menariknya di bisnis kos itu stabil kayak gitu. Ya, kalau yang saya lihat sih seperti itu. Karena dia adalah salah satu kebutuhan pokok. Ya, sandang pangan papan lah ya Pak ya. Iya, dia kan harus papan gitu kan. Jadi cenderung lebih stabil gitu ya. Betul. Malah jadi, justru kalau pada saat ekonomi kurang bagus, justru itu malah hunting harusnya. Karena banyak properti yang bagus harganya. Oh gitu. Kalau kata Warren Buffett kan, ya kita harus beli pada saat in the bad times justru kayak gitu. Itu kenapa mulai 2020 ya Pak? Karena pas dapat banyak. Tapi sebelumnya karena udah punya pengalaman dulu sebenarnya pas waktunya. Siap. Oke. Nah mungkin juga yang menarik kan after COVID perkembangan kota-kota besar di Indonesia juga lumayan progresif ya Pak ya. Iya. Artinya yang tadinya misalnya kita lihat pertumbuhan apartemen nih yang tadinya mungkin lambat gitu di beberapa kota, cuman sekarang kalau kita ngelihat nggak cuma di Jakarta aja, di Bodetabek, Surabaya, Bandung itu lumayan lebih cepat gitu daripada sebelumnya. Itu kira-kira ada dampak nggak Pak ke bisnis kosan kalau Bapak lihat? Nah ini juga fun fact sih Bu ya. Saya juga dulu pikir wah apa jangan-jangan ini mungkin ya salah satu kompetisinya kita gitu kan, apartemen gitu kan. Tapi yang pada saat saya lihat fun fact-nya itu nggak to apple sih sebenarnya. Itu kenapa Pak? Kenapa? Karena yang saya lihat mungkin gini, ada yang beda gitu loh. Kalau di apartemen tuh mungkin dikira mungkin ada yang harganya hampir-hampir sama nih sama harga sewa kos gitu kan, sama harga apartemen gitu kan. Tapi di apartemen itu ada biaya-biaya yang hidden gitu loh sebenarnya. I see. Ada biaya maintenance, biaya airnya lebih mahal, biaya listriknya lebih mahal. Juga biasanya nggak bisa bulanan nih. Bisa harus 6 bulan. Bayar setahun atau 6 bulan gitu ya. Justru kayak gitu sih yang saya lihat. Iya. Jadi barrier ke penyewanya sebenarnya lebih tinggi ya. Lebih jadi tinggi. Marketnya akhirnya berbeda ya Pak. Iya. Oke. Marketnya berbeda sih.
Sedang Kalau cost yang saya itu lihat. lebih apa ya, saya menyentuh lebih banyak segmen mungkin ya Pak ya. Jadi Betul. marketnya lebih luas. Jadi secara investasi justru dia lebih aman, lebih stabil ya sebagai tempat tinggal. Betul. Gitu. Oke, Kalau oke. investasi lebih aman karena kan kita yang punya lahannya juga. Oke, Gitu oke, sih. siap. Oke. Nah, berikutnya kita pengen belajar tentang atau dari kisahnya Pauli sendiri nih ya. Nah, mungkin Ya. pertama bisa diceritain ya kenapa Pauli mulai belajar bisnis properti? Oke. Belajar properti kos ini awalnya dari mana nih ya kan? Mm-mm. Waktu itu ada teman saya yang ngajakin saya belajar untuk properti kos. Itu sama Pak Johartanto di Oke. Property Cash Machine waktu Oke, itu. oke. Teman waktu itu keadaan finansial saya kurang lah waktu itu ya kan. Jadi saya waktu itu belum ada cukup modal untuk ikut workshopnya. Itu Jadi tahun saya berapa tuh Pak? 2017-an. 2017-an. 2017. Oke. Akhirnya saya beli bukunya aja. Oke. Langsung hari itu dibilang ini, saya langsung beli bukunya, saya baca, wah ini saya nggak bisa tidur langsung. Hari itu malam saya langsung habisin buku itu. Terus saya bilang, terus besoknya saya ditanya sama teman saya, jadi gimana Pau? Mau ikut nggak bareng kita gitu kan? Saya bilang, saya jujur ya bilang, saya namanya Desma ya kan. Des, saya sih pengen banget belajar ini. Cuman jujur saya untuk harga ini belum masuk lah waktu itu ya kan. Tapi saya pengen banget nih, gue pengen banget nih belajar banget gitu loh ya kan di sini. Terus akhirnya atau teman saya itu baru kenal saya 1 tahun Bu. Oh gitu. Iya, jadi ya udah. Oh gini aja. Kamu ikut kata dia kan, lu ikut tapi pakai cicilan kata dia, cicilan kartu kredit. Oh memang bisa. Tapi pas saya lihat cicilan saya masih kecil dulu kartu kredit. Ya saya bilang saya belum masuk lah gitu kan. Tapi akhirnya teman saya itu pakai kartu kreditnya teman saya. Oh dibantu gitu ya Pak, oke. Iya, jadi saya bayar cicil ke teman saya itu. Jadi saya benar-benar berterima kasih banget sama teman saya ini. Oke. Kayak gitu. Nah akhirnya setelah dari situ kita bareng-bareng belajar dan dia juga punya properti kos juga sekarang. Oke. Gitu. Nah, mulainya bareng lah ya Pak ya. mulainya bareng waktu itu ya kan. Kemudian baru 2 tahun setelah itu saya coba cari terus nggak berhenti terus. Akhirnya saya dapat properti kos yang pertama tadi. Hunting prosesnya tuh berapa lama tuh Pak? 2 tahun waktu itu saya. Oh 2 tahun ya. Sampai dapat properti pertama. Sampai dapetin. Soalnya kan dapetin sense-nya kayak gitu. Oke. Habis itu baru lebih cepat lagi setelah yang kedua, dari situ. Ketiga gitu lebih cepat ya. Yang pertama propertinya di Serpong. Di Serpong. Di Serpong, berapa kamar Pak yang pertama? Ya? Berapa kamar? 20 kamar, Bu. 20 kamar. Iya, 20 kamar. Oke. Nah, kemudian setelah dari situ saya coba untuk dalemin lagi properti cost ini ya kan. Jadi saya waktu itu sambil jalanin F&B. Oh, bareng tuh itu. Bareng, Bu, bareng ya kan. Karena kan ya mau nggak mau gitu. Jadi jualan pempek, gerobakan. Habis itu ada modal lagi. Diputerin lagi di bisnis makanan saya. Sewa tempat di rumah garasi orang. Habis itu baru bisa sewa di ruko waktu itu akhirnya. Untuk si F&B-nya? Si F&B-nya. Cuman ya gitu, setiap hari saya harus kerja terus di F&B. Saya harus operasionalnya harus saya pegang terus waktu itu. Ya kan? Nah, kenapa saya mau fokusin ke properti cost? Karena ini yang benar-benar mengubah hidup saya bumi dan langit. Khususnya secara finansial dan waktu bahkan. Kenapa waktu gitu kan? Pada saat saya jalanin bisnis saya itu kan perantauan Bu dari Lampung. Gitu, Lampung yang dalam lagi gitu. Jadi kalau misalnya yang begal-begal itu sebenarnya tempat saya. Gitu. Gak semua Lampung begitu, tapi kalau yang di tempat saya yang begal dari tempat saya gitu kan. Nah, jadi saya merantau ke Jakarta ya kan. Saya usaha F&B, saya harus berhasil gitu di kota orang gitu kan. Saya tuh paling ketemu orang tua saya mungkin setahun tuh 2 kali doang. Pulang ke Lampung kayak gitu. Karena saya harus berhasil gitu. Nah, waktu saya untuk sama keluarga saya tuh saya sedikit banget gitu loh. Jadi orang papa saya tuh pengen ngobrol bareng sama saya kayak gitu. Pas usianya udah lanjut gitu kan. Gak ada waktu saya untuk papa saya waktu itu. Sampai tutup usia. I see. Kayak gitu waktu itu. Nah, setelah itu saya review apa yang salah di dalam kehidupan saya gitu kan.
kok emang kayak gini banget gitu loh, orang perantau harus kayak gini banget gitu kan. Tapi saya lihat orang lain enggak kayak gitu ya kan. Saya review, kenapa saya nggak fokusin di property cost. Nah, abis itu saya benar-benar fokus di property cost saya gitu loh. Setelah itu saya secara finansial saya ada penghasilan tadi 10 juta berapa, saya simpan terus, makin stabil gitu lagi. Ya? Waktu saya akhirnya orang tua saya, mama saya, akhirnya ya pas mama saya harus punya waktu untuk mama saya. Ini jelas. I see. Orang tua saya yang terakhir nih. Jadi saya harus kasih kontribusi yang lebih lah. Saya belajar dari masa lalu gitu kan. Akhirnya ya udah. Saya punya banyak waktu gitu loh. Mungkin tetap ada waktu yang kurang lah gitu namanya. Ini ya kan dari orang tua. Tapi sudah jauh lebih baik. Tapi jauh lebih baik. Nah, tahun lalu kena sakit juga. Oke. Tapi saya ya bukan yang gimana, tapi secara finansial saya sudah bisa kasih yang terbaik pada saat waktu itu. Mungkin kalau misalnya saya nggak di property cost, mungkin saya juga tetap nggak bisa kasih yang terbaik pada saat masa kritis mama saya tahun kemarin. Sampai pada saat tutup usia mama saya, saya ada di rumah sakit itu dampingin dia tiap hari. Ini terakhir saya harus dampingin kayak gitu. Nah ini benar-benar yang mengubah hidup saya, benar-benar property cost kayak gitu. Makanya saya benar-benar perjuangin untuk di bisnis cost ini, Bu. Dan kedepannya pengen lebih gede lagi ya Pak ya. Betul, kayak gitu. Dan lebih ke waktu gitu ya? Sih. Waktunya kan ya kalau udah penuh ya udah nggak terlalu yang gimana banget kayak gitu sih. Waktu yang sangat berharga kalau kita punya bisnis cost. Iya. Gitu. Berarti tadi meninggalkan bisnis kuliner itu sejak kemudian masih fokus, ada, cuman saya lebih fokus ke kosan sekarang. Oke. Sampai sekarang pun masih dijalani. Sampai sekarang masih ada karena kan tetap ada perbankan ya? Gitu loh. Untuk ke perbankan itu. Oke, siap. Oke. Nah, kan berarti bisnis cost-nya ini udah jalan hampir 5 tahun ya Pak ya. Dan Pauli sudah ngelola lebih dari 65 kamar ya. Dari cuma 1 berkembang jadi 2, 3, 4. Sekarang total saya udah ada yang saya jual juga. Oh gitu, oke. Iya. Total 4 properti atau 5 ya? Kalau akuisisi total tuh 5. Akuisisi 5. Itu udah ada yang tadi ya? Iya, ada yang saya jual 1. Nah, kira-kira tantangan operasionalnya apa? Kalau tadi kan sudah jelas dibandingkan dengan kuliner, benefitnya sudah pasti lebih oke dari sisi waktu maupun secara pemasukan cash flow lebih stabil. Jadi punya lebih banyak waktu untuk kemudian keluarga dan lain sebagainya. Terutama untuk momen-momen yang tadi sangat istilahnya apa ya? Yang mungkin nggak terjadi lagi ya. Dan itu bisa kasih kontribusi yang sangat besar gitu kan ya. Nah, ada tantangan tersendiri nggak ya? Tapi untuk mengelola operasional bisnis cost ini gitu, yang kemudian mungkin awalnya susah, tapi sekarang juga Pauli udah sangat menguasai yang bisa dibagi ke pendengar gitu. Yang paling penting sih operasional itu kan berarti kita jaga kenyamanan dan keamanan si anak kos, penghuninya sebenarnya yang itu gitu loh. Selama mereka ngerasain itu mereka fine aja gitu. Berarti yang harus kita pegang itu SDM-nya, Bu. Si SDM penjaga kosnya ya, berarti Iya, penjaga kosnya, adminnya. Kalau dulu kan semuanya masih saya semua. Yang kos pertama tuh Pauli sendiri? Saya sendiri gitu ya kan. Untuk admin, untuk awal-awal ngepel apa segala macem gitu kan. Tapi sekarang udah ada karyawan gitu sih. Tapi mungkin harus ngalamin gitu dulu untuk tahu bener-bener. Betul, harus terjun dulu nih gimana susahnya gitu ya. Kualitas yang bagus tuh kayak gimana gitu ya. Karena kan kita benar-benar terjun. Jadi kita bisa mendelegasikan tim kita yang benar itu kayak gini karena kita udah terjun langsung kayak gitu kan. Itu sih cuman SDM-nya kayak gitu. Nah, Pauli gimana sekarang memastikan mungkin dapat SDM yang bagus sama menjaga kualitas kerjanya SDM kalau di kosannya Pauli sekarang? Nah untuk dapetin sih pasti by filter sih Bu ya. Ya mungkin ada ganti gitu. Ya mau nggak mau ada turnover juga ya. Ada turnover juga ya. Mungkin saya hoki juga di sini ya. Jadi turnover saya untuk karyawan sih minim banget sih untuk yang ini. Kayak gitu. Terus tadi apa tadi ya? Yang ini memastikan dia kerjanya bagus. Soalnya kan kita nggak mungkin pantau 5 properti itu setiap hari setiap saat gitu kan. Nah, jadi serepot-repotnya F&B jauh lebih santai dibanding jauh lebih kos ya? Iya, lebih santai kos gitu dibandingkan F&B gitu kan. Yang kita pantau paling kan dia ada komplain atau enggak si anak kosnya, dia bayar telat atau enggak.
Terus keamanan kayak gimana? Kalau keamanan kan sekarang udah lebih canggih. Jadi kayak yang keamanan yang paling penting itu gerbang pintu. Kalau di kos ya kan. Tapi sekarang udah teknologi udah canggih, udah bisa otomatis tutup gate-nya, ya kan. Akses juga udah bisa otomatis, ada CCTV, semua udah jauh lebih mudah sih Bu. Lebih ke situnya. Jadi fast respon aja sih mereka. Si adminnya. Berarti sekarang admin dan penjaga itu untuk tiap kosnya sama ya untuk di Pauli? Yang saya nagih kosan. Semua kosan satu admin. Satu admin. Oke. Satu admin untuk 5. Untuk 4 sampai 5 properti. Iya, betul. Oke. Itu dia tugasnya marketing plus nagih gitu-gitu ya. Iya, betul. Oke. Sedangkan penjaganya di masing-masing ada penjaga sendiri. Saya ada yang nggak ada penjaga malah. Oh gitu, oke. Makanya kerennya bisnis kos itu bisa efisien banget gitu loh. Bisa benar-benar auto pilot ya. Iya benar. Karena memang ternyata setiap bisnis beda-beda ya ininya namanya sistemnya gitu. Kalau di kosan sih nggak terlalu gimana ya untuk sistemnya kayak gitu sih. Oke. Yang nggak ada penjaga ini berarti teknologi di kosan itu juga dilengkapin tadi ya, CCTV apa segala macam. CCTV ini. Kalau jaga paling untuk bersih-bersih lorong aja sih. Jadi nggak stay, tapi ada kalau pas butuh ada yang kesana. Betul. Kalau stay kan berarti kita harus kasih tempat tinggal. Betul. Kan Oke. Mendingan sewain aja kayak gitu. Mending buat kamar kos ya gitu ya. Oke. Nah, sama saya dengar kan okupansinya stabil nih ya di 95%. Nah, itu ada tips khusus nggak untuk ngejagain biar okupansinya stabil terus? Nah ini menarik nih. Yang pasti harus jaga tadi kenyamanan, keamanannya dia harus fast respon. Jadi kalau ada komplain harus cepet gitu kan. Tapi yang paling penting menurut saya itu yang ini gitu. Apalagi kalau pakai KPR. Kita itu kalau dagang kan kita ada value produk yang kita jual ke customer kita. Ya kan? Kita harus memastikan bahwa value kita itu lebih bagus dibandingkan kompetitor, tapi price kita jauh lebih murah dibandingkan kompetitor. Udah value lebih, harga di bawah, udah pasti okupansi penuh. Jadi nah, kenapa kita bisa punya harga yang sangat, maksudnya affordable lah gitu ya, terjangkau? Karena kita biaya akuisisi kita murah. Karena cost-nya kita beli itu sangat bergantung capex-nya. Jangan sampai beli properti ternyata lebih cuan deposito. Mendingan masukin deposito daripada pusing, tetap ada pusingnya gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi harus di atas deposito baru kan worth it untuk kita lakukan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita terlalu murah juga kan kurang cuan gitu loh. Jadi kita harus akuisisinya itu yang under value itu sih. Jadi mungkin kesimpulannya kayak untuk kemudian kita bisa membuat okupansi yang tinggi dan stabil terus, itu kan kita mesti deliver value yang istilahnya value dibandingkan harga tuh tinggian value-nya gitu kan ke penghuni. Dan itu sangat possible kalau dari awal kita juga udah pastiin properti yang kita akuisisi itu juga under value. Kalau bisa under value gitu kan. Jadi kitanya pun nggak terbeban untuk ngasih value lebih ke penghuni gitu ya. Oke, siap. Itu kita kalau di Pauli berarti dipastiin kayak semua properti yang diakuisisi kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Okupansinya stabil terus gitu ya. 90 sampai 100%. Keren sih. Tapi ini berkat Mami Kos juga Bu. Sama-sama lah ya. Semoga kita juga bisa bikin Pauli atau bisnis kos yang lain tuh terus beternak gitu, menambah kos 1, kedua, ketiga, keempat dengan membantu okupansinya stabil gitu ya. Oke. Nah mungkin terakhir nih kan banyak juga dari rekan singgah pendengar kita yang baru mau mulai bisnis kosan gitu. Mereka biasanya ragu-ragu atau bingung gitu ya, kayak ini kalau mau mulai tuh harus mulai dari mana ya, apalagi mungkin mereka juga pengen mengambil jalur yang sama, beternak properti tanpa modal atau artinya menggunakan pendanaan dari KPR gitu. Mungkin ada tips khusus nggak ya dari Pauli untuk mereka-mereka yang baru mau mulai gitu? Nah jadi maksudnya tanpa modal ini mungkin tanpa modal secara finansial ya. Tapi kan ya kalau kita lihat ada nggak sih modal, pasti ada. Maksudnya modal kayak gimana? Modal harus ada modal effort pasti. Ya, terus yang kedua mungkin nggak harus bisa ada cuma duduk diem aja gitu kan. Saya mau jual kosan saya kan nggak mungkin gitu kalau kita nyari gitu kan. Terus yang kedua itu mungkin ilmu udah pasti. Kayak gitu. Jadi belajar itu penting ya. Jadi yang saya lihat setelah belajar dari biaya kehidupan ini gitu kan, belajar ini sana sini. Jadi kan ada 3 hal nih Bu ya. Ada modal, ya kan. Terus kemudian ada effort. Waktu action kita, terus ada ilmu gitu. Jadi semakin kalau kita nggak mau ada modal, tapi yang 2 ini kita harus kenceng lah ya, lebih kenceng kayak gitu loh. Begitu juga kebalikannya tadi. Kayak gitu. Jadi harus kalau mau ya tetap harus ada ilmu dan juga harus
effort yang kita harus benar-benar kayak gitu. Oke. Effort tuh contoh misalnya ya, hunting gimana caranya kita rajin banget untuk biar dapat yang kalau the best. Kalau saya dulu nyarinya itu, saya kan ada awalnya kan yang bisnis si F&B saya. Pagi saya bisnis sampai saya jam 12 malam. Saya pulang gitu kan, nyampe rumah jam 12:30. Saya 1:30 pagi saya luangin waktu untuk hunting. Di luar biasa. Setiap hari saya selama kayak gitu ya? Kayak gitu. Sampai benar-benar saya pengen banget punya kosan, properti. Tapi tanpa modal kayak gitu. Iya. Jadi gimana caranya dapat yang under value tuh harus benar rajin gitu ya Pak? Iya betul. Tapi bisa nggak sih? Bisa. Tapi mudah nggak tanpa modal benar-benar? Enggak memang. Butuh tapi effort. Worth it nggak? Worth it. Oke. Gitu. Siap. Oke. Mungkin kita juga bisa share ya kan. Pasti pendengar atau rekan singgah tuh pengen belajar lebih lanjut sama Pauli gitu ya. Nah Pauli tuh bisa dihubungi di mana atau teman-teman bisa follow Pauli di mana sih? Mungkin bisa share. Nah ini saya buka mentoring juga ya. Jadi tapi mentoring ini bukan hanya workshop, tapi saya bantu untuk step by stepnya. Karena kan kenapa harus dibantu? Karena setiap orang itu punya kapasitas yang beda-beda. Ada yang punya modal, ada yang nggak punya modal, bahkan ada yang punya ABI checkingnya merah, kurang gitu ya. Itu kan beda-beda treatmentnya. Jadi saya harus bantu step by stepnya. Berarti sekarang one on one mentoring gitu ya? Iya, ada one on one. Jadi tapi pas workshop sih barengan, tapi setelah pas praktek one on one harus didampingi. Ya supaya ya kan namanya asetnya miliaran ya. Karena tiap orang beda tadi beda-beda gitu kan. Nah itu saya biasanya sharing di Instagram sih. Saya ada workshopnya. Instagram saya bisa di follow. Cang Pauli ya? TJANGPAOLI. Nanti kita tampilkan juga di video. Cang Pauli. Sekarang mentoring ada berapa orang yang di ini? Mentoring total 70-an lah ya. Wow, 70-an. Tapi ya one on one. Setiap tahun sih biasanya paling 2 kali doang sih saya. Gitu. Terus saya harus bantuin masing-masing kayak gitu. Itu berarti sampai dia beneran dapat properti running gitu ya? Bisnis properti kosannya. Okupansi 100%. Sampai menjamin okupansinya juga bagus tinggi. Luar biasa. Tapi emang capek banget ya. Maksudku dedikasi Pauli untuk bisnis kosan tuh luar biasa gitu. Yang ini mungkin hari ini ceritanya luar biasa banget ya. Kita dengar gimana Pauli bisa mulai bisnis kosannya dan gimana bisnis kosan tuh bisa ngubah hidupnya Pauli kan. Tadi yang tadinya mulai dari bisnis kuliner yang kemudian mungkin sebenarnya sama-sama menghasilkan tapi secara waktu jauh lebih fleksibel yang kosan, sehingga ketika ada momen-momen yang kritis yang membutuhkan waktu lebih, terutama dengan keluarga, Pauli juga akhirnya jadi bisa gitu kan, dan bisa kasih kontribusi yang luar biasa juga buat keluarga. Dari situ kemudian bisnis kosannya berkembang terus sampai sekarang Pauli ingin istilahnya sharing ilmu lebih banyak. Karena saya ngerasain pasti ada Pauli-Pauli yang lainnya kayak saya gitu. Tapi harus happy di mereka juga. Gitu. Luar biasa. Jadi mungkin rekan singgah again yang ingin belajar sama Pauli bisa follow Instagramnya. Masih open mentoring walaupun sekarang ngajarin 70 orang kan ya? Iya. Tapi mereka udah pada jago-jago semua. Oke. Supaya bisa jadi Pauli berikutnya nih, bisa follow Instagramnya dan bisa semoga bisa juga di mentoring sama Pauli gitu. Oke, terima kasih banyak Pauli udah mampir. Semoga nanti bisa mampir lagi, bisa sharing ilmu lebih banyak lagi ya. Yang pasti kita doain bisnis kosannya makin berkembang, bisnis mentoringnya juga makin besar, makin banyak ilmu yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain gitu. Oke. Terima kasih untuk rekan singgah yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggit, izin pamit. Dunia properti makin melejit.